Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam Agni. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh desain pembelajaran literasi sains pada capaian kompetensi 4 yang dapat dijadikan referensi Bapak Ibu dalam melakukan tindak lanjut dari pembacaan hasil Agni. Pada capaian kompetensi 4, diharapkan siswa mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, serta menafsirkan data dan bukti ilmiah, pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural pada konteks personal dan lokal nasional dengan kedalaman pengetahuan sains kompleks dan tuntutan proses berpikir saintifik rendah. Nah, Bapak Ibu, di dalam membuat desain pembelajaran literasi sains, Bapak Ibu guru dapat memilih konten yang terdapat pada framework Agni. Contohnya, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil konten tentang kualitas lingkungan dengan topik tentang pembuangan sampah. Nah, Bapak Ibu guru, selanjutnya setelah memilih konten dan topik, Bapak Ibu dapat menentukan materi esensial yang akan dibawakan dalam pembelajaran dengan cara membuat bagan materi. Contohnya sebagai berikut. Bagan berwarna merah muda merupakan materi esensial yang dipilih. Setelah itu, Bapak Ibu guru menentukan media pembelajaran yang akan digunakan. Contohnya, dalam skenario ini, media yang digunakan yaitu video pembelajaran tentang pencemaran akibat sampah, alat dan bahan praktikum, serta benda konkret hasil recycle sampah, misalnya kerajinan tangan, tas, atau tempat tisu. Nah, hal yang paling penting sebelum melakukan pembelajaran adalah memilih model pembelajaran. Bapak Ibu guru dapat memilih model pembelajaran dengan memperhatikan jenjang kemahiran siswa di kelas. Pada kesempatan kali ini, contoh model yang akan digunakan adalah model pembelajaran project-based learning. Tahapan pembelajaran terdiri dari tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Langkah-langkah model pembelajaran diterapkan pada tahap inti, tentunya sesuai dengan urutan sintaks model pembelajaran. Terdapat 6 langkah dalam pembelajaran project-based learning. Langkah yang pertama yaitu menyampaikan penjelasan tentang topik dan cara kerja. Bapak Ibu guru dapat menyampaikan penjelasan tentang topik pengolahan sampah dengan cara menunjukkan contoh barang kerajinan tangan hasil recycle plastik dan melakukan tanya jawab dengan siswa. Langkah yang kedua yaitu mendesain perencanaan produk. Bapak Ibu guru dapat memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi, menentukan alat dan bahan yang dibutuhkan, serta pembagian tugas. Pada tahap atau langkah yang ketiga, Bapak Ibu menyusun jadwal pembuatan produk dengan kesepakatan bersama peserta didik. Terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta didik dalam mengerjakan proyek tersebut. Selanjutnya, siswa juga diarahkan untuk membuat jadwal secara detail apa yang akan dikerjakan dari hari ke hari sampai proyek tersebut selesai. Langkah yang keempat yaitu memantau keaktifan dan perkembangan proyek. Bapak Ibu guru pada tahap ini mengarahkan peserta didik untuk mencatat setiap tahapan pelaksanaan proyek serta menuliskan masalah apa yang muncul serta solusi apa yang telah dilakukan oleh siswa. Pada langkah yang kelima yaitu menguji hasil. Bapak Ibu guru dapat mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil proyek di depan kelas dan mendapatkan masukan dari kelompok lain. Pada langkah yang keenam yaitu evaluasi pengalaman belajar.
Pada tahap ini, Bapak Ibu dapat menanyakan kepada siswa pengalaman belajar apa yang telah mereka dapatkan selama proses pengerjaan proyek, serta jangan lupa menanyakan manfaat proyek tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran, Bapak Ibu dapat mengarahkan siswa untuk menyimpulkan pembelajaran tentang pengolahan sampah, ditutup dengan doa dan salam. Selanjutnya yaitu evaluasi pembelajaran. Terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses menggunakan Teaching and Learning Trajectory berbasis Student Activity Sheet. Setiap peserta didik akan memiliki lembar kerja yang berisi seluruh aktivitas selama proses pembelajaran berlangsung. Contoh hasil penilaian proses dapat digambarkan sebagai berikut. Pada contoh tabel, dapat diketahui skor peserta didik pada setiap pertanyaan atau question dari Q1 sampai Q16. Sehingga guru dapat mengetahui siswa mana yang nilai prosesnya masih rendah, dan guru juga akan mengetahui pada langkah pembelajaran yang mana yang belum efektif. Contohnya, diketahui yang belum efektif yaitu pada Q2 dan Q3. Atau pada langkah pembelajaran pertama. Sehingga Bapak Ibu sebaiknya untuk pertemuan selanjutnya ketika menerapkan model PJBL lebih mengoptimalkan proses pembelajaran pada langkah pembelajaran pertama, yaitu menyampaikan penjelasan tentang topik dan cara kerja. Baik Bapak Ibu hebat, demikian tadi adalah contoh desain pembelajaran literasi sains, tindak lanjut, pembacaan hasil AKMI pada capaian kompetensi 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AKMI Indonesia, yes, yes, yes.